Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean and Wiz got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seti. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelas 3F. Tujuan saya membuat video untuk menyelesaikan tugas saya yang berjudul Perbedaan Ekonomi Syariah dan Konvensional. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional dapat terlihat jelas, yaitu ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan menggunakan faktor produk yang terbatas. Lain halnya dengan ekonomi Islam yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh wafal atau kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun prinsip ekonomi didasarkan atas 5 nilai, yaitu adil atau keadilan yang terbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Yang kedua, tauhid atau keamanan, yaitu mempertanggungjawabkan kita terhadap Allah di akhirat. Yang ketiga, nubawah atau kenabian, menjadikan nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Yang keempat, khilafah atau permintaan, memastikan arus perekonomian berjalan dengan baik. Yang kelima, ma'ad, artinya hasil atau hasil laba yang diperoleh di dunia juga menjadi hasil di akhirat. Dari 5 inilah ekonomi Islam melarang adanya penggunaan riba dalam segala aktivitas jual beli, mengingat ekonomi Islam bertumpu pada nilai adil atau keadilan yang mewajibkan setiap umat Islam untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya, berbeda halnya dengan ekonomi konvensional yang mengacu pada sistem ekonomi dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan bertujuan untuk merubah keuntungan sebesar-besarnya. Dalam mencapai kesejahteraan, ekonomi konvensional menganut metode produktivitas yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, sehingga dalam menjalankan roda perekonomian, sistem konvensional mengizinkan penggunaan riba dalam transaksinya. Perbedaan perdagangan ekonomi Islam dan konvensional terhadap instrumen keuangan yang beredar di masyarakat. Perdagangan ekonomi Islam dan konvensional memiliki peradaban dalam hal instrumen keuangan yang sering kita dengar di tengah masyarakat seperti bunga, saham, dan pasar bebas. Berikut ini adalah penjelasan mengenai perdebatan tersebut. Yang pertama, bunga. Berikut ini adalah penjelasan mengenai perbedaan tersebut. Yang pertama, bunga. Dalam perdagangan ekonomi Islam, sistem bunga atau riba dianggap di prinsip Islam. Riba dianggap sebagai praktik yang melanggar keadilan dan penguntungnya prinsip Islam. Riba dianggap sebagai praktik yang melanggar keadilan dan penguntungnya pihak yang memiliki modal daripada pihak yang meminjam. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam tidak diperbolehkan berlaku bunga pada instrumen keuangan. Sementara itu, jika ditinjau dari pandangan ekonomi konvensional, bunga merupakan bagian integral dari sistem keuangan. Bunga digunakan sebagai imbalan atas pinjaman uang atau modal yang diberikan. Dalam sistem konvensional, bunga juga dianggap sebagai insentif untuk mendorong peminjam dan investasi. Yang kedua, saham. Dalam ekonomi Islam, saham dapat menjadi instrumen keuangan yang diperbolehkan, tetapi dengan berbeda prinsip yang harus dipatuhi. Yang ketiga, pasar bebas. Dalam pandangan ekonomi Islam, pasar bebas dapat diterima tetapi dengan batasan dan prinsip yang harus diikuti.
Prinsip-prinsip tersebut termasuk ketentuan bahwa dengan keadilan, tidak melanggar hak-hak orang lain, serta atau menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau menciptakan ketindakan ekonomi. Sedangkan dalam pandangan ekonomi konvensional, pasar bebas dianggap sebagai sistem yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi melalui persaingan dan mekanisme penawaran dan permintaan. Dalam sistem konvensional campur dengan pemerintah. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional pada praktik bisnis. Ekonomi Islam bertumpu pada ajaran tauhid dan peraturan negara, sedangkan ekonomi konvensional berdasarkan pada peraturan yang berlaku di negara. Prinsip dasar ini akan mempengaruhi bagaimana manajemen di kedua sistem ekonomi ini akan berjalan. Berikut ini penjelasan yang bisa saya dapat pahami mengenai perbedaan manajemen di antara keduanya dalam praktis bisnis. Yang pertama, modal awal. Bisnis konvensional memiliki sumber modal yang tidak terbatas karena bisnis ini tidak berfokus pada sumber modal tersebut berasal, sedangkan dalam bisnis syariah Anda harus memastikan modul awal tersebut bersumber dari apa yang dihasilkan dalam agama. Yang kedua, sistem bisnis. Sistem bisnis syariah menggunakan akad tertentu untuk setiap transaksi yang dilakukan. Berbeda halnya dengan bisnis konvensional yang biasanya dimenjadikan akad tersebut sebagai perhatian utama. Namun, pada praktik transaksinya ekonomi konvensional tetap menggunakan surat perjanjian yang sah. Perbedaannya adalah ekonomi Islam menggunakan prinsip muamalah yang sudah diatur oleh syariah, sedangkan ekonomi konvensional tidak mengacu pada syariah. Yang ketiga, dasar bisnis. Al-Quran dan hadis adalah dasar dari setiap transaksi jual beli yang dilakukan pada ekonomi Islam. Ekonomi Islam berfokus pada bagaimana konsekuensi dari setiap perilaku bisnis yang dijalani. Berbeda hanya dengan ekonomi konvensional yang menjadikan manusia sebagai tolok ukur. Yang keempat, proses implementasi bisnis. Proses implementasi bisnis pada ekonomi konvensional mengaku kepada aturan-aturan yang menganggap benar oleh manusia saja. Sedangkan bisnis syariah mengacu pada kaidah hukum Islam sebagai panutan dalam proses implementasinya. Ekonomi syariah juga melarang jenis produk yang dianggap merugikan manusia seperti minuman keras, seperti babi, narkoba, hasil korupsi, barang curian, barang selundupan, dan hal-hal yang diharamkan oleh Islam. Yang kelima, cara memperoleh keuntungan. Bisnis konvensional berfokus untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan bisnis syariah lebih memperhatikan aspek manfaat serta kaidah Islam. Sembari memperoleh imbalan dari hasil kegiatan usaha. Baik, itulah hasil penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.